Jatuh bangun, bangun nggak bisa jatuh, sering. Iya. Nggak dapet apa-apa, dapatnya ilmu. Ilmu. Itu yang luar biasa malah, Mas. Ilmu, kesempatan nggak datang 2 kali. Saya sanggup dan tanggung jawab bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KJ-Planner yang berbahagia, salam sejuta pengusaha baru. Semoga kita mampu memberi dan menebar kemanfaatan kepada sama. Siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat hebat. Lika-likunya luar biasa. Beliau anak Kudus, yang tentunya kalau bicara Kudus luar biasa. Data 10 orang terkaya di Indonesia juga dari Kudus. Apakah beliau ini masuk nomor berapa? Tidak tahu saya. Karena saya cari-cari di Forbes juga tidak ada namanya. Selamat datang Mas Bisri. Selamat datang Mas Bisri. Sehat Mas? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana perjalanan dari Kudus ke Semarang? Ya seperti biasa, sangat menyenangkan. Menyenangkan. Macet tidak Mas? Sedikit macet lah. Macet ya. Di mana macetnya tadi Mas? Di itu perbatasan Semarang Demak Sayung. Oh, Sayung itu ya. Pasti Sayung macet. sering macet ya. Sehat-sehat sekali Mas ya. Selalu sehat. Pandemi ada efeknya enggak Mas di perekonomian ini? Kalau menurut orang lain pasti berefek, tapi buat kita sendiri jangan sampai berefek. Jangan sampai itu belum tentu tidak. Belum tentu tidak. Ya. Tapi jangan kita meminimalisir ya. Jangan sampai kita kena imbasnya. Saya dengar-dengar Mas Bisri ini jadi pengusaha itu bukan warisan ya, bukan meneruskan perjuangan ya dari nol ya. Pernah kayaknya saya lihat di Facebooknya Mas Bisri itu pernah menjaga warnet, pernah jadi driver, pernah apapun ya kayaknya. Coba bagi dong Mas cerita-cerita sukses Mas Bisri kepada teman-teman, kepada kader-kader kita agar sukses story Mas Bisri itu bisa menjadi inspirasi, bisa menjadi sesuatu yang bisa dipelajari bahwa kita bisa sukses tidak harus sebagai orang tua, kita tidak harus sebagai pengusaha ataupun kita tidak harus menerima perusahaan, tapi kita dari nol. Mas Bisri yang kelasnya pernah menjadi penjaga warnet dan sebagainya, hari ini di puncak kesuksesan. Gimana ceritanya dari awalnya Mas itu? Ceritanya sangat sedih sekali kalau ngomong. Gimana? Kita dari awalnya ya. Saya memulai karir itu berarti 15 tahun yang lalu. 15 tahun yang lalu? Ya. Jadi tahun 2006. Iya, 2006 sejak saya lulus dari sekolah di Jogja. Sekolah di Jogja. Iya. Dari itu saya mulai bekerja. Kerja itu awalnya dikasih modal sama orang tua sih. Sedikit modal untuk kerja, mau kuliah apa? Modal kerja mau bisnis. Ya. Mau saya kebetulan ini cerita orang tua saya yang dari ibu backgroundnya pedagang sayur di pasar. Bapak itu PNS golongan B, pensiunan. Apa tugasnya di apa Pak? Di SD. Di SD, guru SD. Bukan, seorang penjaga. SD. Iya. Jadi itu ada 2 karakter orang tua yang berbeda. Iya. Satu penjaga SD, yang satu pedagang sayur. Daerahnya daerah dari ibu berarti ini. Iya, dari ibu bisa, dari bapak juga. Saya pernah juga itu setelah di Kudus saya berusaha jadi ikut nalurinya ibu ya dagang. Tapi di perjalanan ya tidak semudah yang saya bayangkan. Hancur juga, habis. Nggak dapat apa-apa, dapatnya ilmu. Itu yang luar biasa malah Mas. Ilmu, akhirnya ibu mau minta lagi, sudah nggak kuat ngasih. Akhirnya saya harus pergi. Pergi itu dalam arti cari hidup, cari bekerja. Mandiri lah. Saya malu sama orang tua. Udah disekolahin,
Dikasih modal nggak selesai kan gitu. Saya berusaha mencari pekerjaan, dapatnya sopir. Sopir, seperti apa Mas? Sopir pribadi. Plus ngangkat kuli. Aduh. Iya. Kuli ngangkatin lah kalau ada. Itu Mas Bisri nyupir bosnya profesinya apa itu? Pengusaha. Iya. Yang kadang menjadi inspirasi di situ juga ya. Jadi dari itu saya pernah melihat di situ kita dilahirkan di atas bumi yang sama. Kenapa saya tidak bisa seperti itu? Tidak bisa. Ya. Kalau aku terusin seperti ini nggak bakal selesai hidup saya. Nggak ada peningkatannya. Jadi Mas Bisri saat itu sudah punya prinsip, kalau dia bisa, kenapa saya tidak? Iya. Itu bos berarti usia. Dan itu kebetulan itu bos punya anak ya. Punya anak seusia kita. Oh enak kalau mereka dilahirin dari orang tua kaya. Misalnya ya nyuruh, marahin kan. Saya punya keinginan saya juga bisa ini. Enggak seperti itu. Nah, berpikir seperti itu. Akhirnya saya lakuin. Habis itu setelah kerja sama beliau, saya nyari kerja lagi. Berapa tahun Mas itu jadi driver? Itu sekitar 2-3 tahun. 3 tahun. Ya. Waktu yang cukup panjang ya. Ya. Terus lagi jadi driver di salah satu kecamatan yang ada di kota saya. Driver lagi. Tapi tingkatannya di kecamatan ya, di lingkungan pemerintah ya. Sopir pegawai. Iya. Naik level sedikit. Naik level sedikit dari sopir pegawai. Saya harus dituntut tiap hari bangun pagi. Harus pulang sesuai jam jadwal atar. Saya sambil nyuci mobil, kalau pagi itu kan harus dicuci mobil plat merah gitu kan. Saya kayaknya itu keringat saya itu bukan di sini. Saya harus bangun pagi, sore selesai, ini harus berpikir keringat saya ini lebih dari ini. Gitu. Dari itu akhirnya memutuskan keluar. Selesai. Mau kerja apa lagi? Nggak tahu. Sampai dulu ibaratnya. Berapa tahun juga di kecamatan itu? Itu sekitar ya 1 tahun. 1 tahun. 1 tahunan. 1 tahun. Ya. Berarti jadi driver 4 tahun 4 tahun. Iya. Habis itu sebelum jadi driver itu sempat dari kecamatan sempat jadi itu ngikut sama temen jagain warnet. Itu setelah driver transisi antara kecamatan. Sebelum dari transisi saya jadi warnet terus jadi driver itu. Ya itu juga pernah saya alami. Jadi nggak dibayangin sampai saat ini nggak. Jadi orang lihat enak sekarang bukan gitu. Jadi ibu selalu bilang yang penting jujur, jadi orang baik dimanapun berada itu. Kalau memang usaha jatuh ulangi lagi. Usaha jatuh ulangi lagi. Kalau seperti lagunya Maggie Jet itu ya. Waduh, pinter nyanyi juga. Jatuh bangun nggak bisa jatuh sering. Itu. Jadi itu akhirnya kita ngerintis lagi. Jadi kebetulan dulu ikut-ikut di kontraktor. Iya. Mulai menekuni dunia lainnya. Iya. Kita lain dari ekspektasi awalnya. Kita ngikut bos lagi kontraktor. Apa sih ini bidangnya bagaimana sih? Itu sebagai apa itu di kontraktor itu? Pesuruh. Iya, disuruh sono, disuruh sini. Suruh beli semen, ngangkutin pasir. Ikut. Yang pokoknya saya kerja lah. Sampai dulu tuh saya suka ngerokok, dulu kan ngerokok. Sampai nggak punya duit buat beli rokok. Dan akhirnya sekarang nggak bisa ngerokok. Sekarang nggak ngerokok ya? Nggak ngerokok, ibaratnya gitu. Efek dari dulu pernah miskin jadi sekarang nggak ngerokok? Bukannya gitu, nggak bisa. Iya. Keingat zamannya dulu ya. Iya. Jadi lika-liku hidup itu memang banyak sekali setiap orang manusia, ya. Setiap orangnya ya. Jadi itu pun
tidak langsung enak, bukannya enak. Jadi ngerintis lagi. Saya coba kemarin agak punya modal dikit nih. Modal dikit, saya ikut di kontraktor, ikut bikin apa. Jatuh juga. Jatuh juta. Yang paling sakit dan paling menyedihkan ketika bangunan kita buat, modal kita agunkan di bank, hasilnya enggak dibayarkan. Ya. Kita harus ngambil agunan, kita bayar bunganya. Sampai itu sudah saya lakukan. Sudah alamin itu. Proses mulai usaha sendiri itu dari apa ke apa, Mas? Dulu kan sopir, penjaga warnet, supir lagi, terus jadi pesuruh di kontraktor gitu ya. Terus habis itu? Iya, ikut jalanin kontraktor sendiri. Oh, ikut jalanin sendiri. Iya. Mengerjakan sendiri. Iya, karena sudah punya pengalaman ya. Iya. Jadi pesuruh berapa tahun? Ya, 1 tahun lah. 1 tahun ya? 1 tahun cukup untuk cari pengalaman. Iya. Kebetulan di birokrasi saya agak tahu karena dulunya di kecamatan gitu kan. Nah, disuruh ke sana ke sini jadi agak tahu. Kita lakuin sendiri. Ternyata ya tidak semudah yang dibayangkan. Iya. Nah, kalau pengen ini, pengennya gede, udah gede hancur. Itu sakit. Sampai saya ngontrak di kontrakan. Kontrakan itu ya waktu itu 1 tahun harga 4 juta, bisa dibayangin. Sudah besar lah Mas, 1 tahun 4 juta itu. Itu di perumahan. Ya, saya itu pernah 1 tahun itu ngontrak 500.000 Mas, sudah berkeluarga itu. Saya kebetulan tuh, tapi di rumah itu ya yang pakai apa tegel, atapnya belum pakai kernit. Itu saya bercita-cita waktu itu di perumahan. Ya Allah, saya pengen punya perumahan seperti ini, tapi tidak fasumnya sama rumahnya jangan seperti ini, harus yang layak. Saya jual, saya bisa berbagi sama orang-orang yang membutuhkan. Saya sudah pengen gitu. Punya perumahan. Cita-citanya seperti itu. Itu hancurnya. Perumahan. Sampai itu saat itu mobil ditarik, debt collector itu utang bank. Udah mau dilelang seperti itu. Mas cerita mobil ditarik itu mungkin teman-teman sobat KJ Bener akan penasaran dari cerita dari pesuruh tadi sudah tiba-tiba punya mobil. Dari mana sukses pertamanya bisa punya mobil? Dari kontraktor kan? Oh, kontraktor. Tadi itu ya? Kontraktor saya punya. Itu dari kan belajar kontraktor tadi ada hasil buat beli mobil. Lah akhirnya tak kembangin hasil itu, misalkan mobil buat modal nanti buat kontraktor yang lebih gede lagi. Lah ternyata kita harapannya gede, ternyata zong yang besar hancur lagi. Itu sudah berkeluarga? Itu mulai berkeluarga saya. Sudah berkeluarga? Iya, ya? Sudah. Iya. Terus saat itu di puncak kesuksesannya setelah itu gimana Mas? Saat itu ya masih sedih lagi, bukan langsung tiba-tiba akhirnya saya kan gitu berpikir seperti itu. Bagaimana saya bisa seperti ini, harus evaluasi. Jadi jatuh bangun seperti itu. Saya memutuskan ada partner. Ya nggak tahu itu dibilang partner, tapi sekarang sudah kayak keluarga kan gitu, yang menolong saya. Waktu ngobrol nih ditawarin, Mas bisa bikin rumah. Saya pun bisa dengan dasar tadi kontraktor. Pokoknya saya bisa. Iya bisa. Kesempatan nggak datang 2 kali. Saya sanggup dan tanggung jawab bisa. Akhirnya saya bangunlah rumah itu. Dapat untung. Harusnya dapat untung, tapi dengan belajar, dengan ini awal banyak ya kejadian-kejadian itu bangun rumah itu. Aku sesuai cita-cita waktu dulu ngontrak di rumah, aku bisa bangun rumah lah ini. Udah jalan, dapat untung. Kalau finansial untung tidak, tapi secara ilmu saya dapat lebih untungnya. Dapat dari ilmu. Pengalaman lagi yang utama ya. Pengalaman lagi. Dan akhirnya itu berhasil dan ada penawaran lagi. Kita buat lagi satu rumah isinya
klaster gitu. Yeah. Satu rumah isinya 20. Alhamdulillah. Jadi tadi mulai jadi 1, 2. Ya. Udah dipercaya isinya 20. Satu klaster isinya ada yang 30. Iya. Sudah mulai bangkit ini. Sudah mulai bangkit. Akhirnya kita kayaknya ini sudah pakai punya manajemen sendiri, bayar marketing sendiri dari satu orang, administrasi, satu keuangan, orang, mulai kita nata ya. Dulu dari semuanya di developer itu secara autodidak sendiri-sendiri, ngurusin sendiri. Jadi juga di dalam developer menuju ke sana itu tidak mudah sekali, dapat anak buah yang nggak benar atau kontraktor yang bagaimana, bisa dipercaya. Iya, itu susah banget. Dari sekarang ya kita sudah tahun 2018 itu sudah mulai bangkit 2018, 19, 2020 ada pandemi seperti ini. Mas sebelum 2020 dengar Mas, mohon maaf ini. Ya. Sempat ada crash dengan keluarga ini. Itu tahun berapa itu? Itu ya tahun 2019-20 lah. Terus saat itu lagi puncaknya ekonomi malah? Iya, naik. Lagi naiknya. Iya, naik. Tapi malah ada masalah. Iya. Terus jatuh lagi. Iya. Jadi tahun 2019 jatuh lagi. Iya. Jatuhnya lagi tahun berapa itu? Iya, 2019 lah. Terus bisa bangkit lagi seperti ini? Kita puasa ceritanya? Puasa lagi. Ya, dalam arti puasa saya harus bertanggung jawab atas semuanya ini lagi. Saya harus berkomitmen pada diri saya sendiri. Selesaiin apa yang bermasalah, selesaiin satu, selesaiin semuanya. Itu habis itu ya kita yang sudah nggak usah dibahas, kita bangkit tatap masa depan. Berarti baru kalau sempat berantakan keluarga sampai berimbas pada berantakan ekonomi berarti tahun 2019. Iya. Sekarang baru 2 tahun dong Mas. Iya. Cepet banget bangkitnya ini Mas. Ya tadi dari modal pengalaman jatuh tadi. Pengalaman dari jatuh bangun, kita atur strategi gitu ya. baru lagi. Iya. 2 tahun bisa kembali lagi dan berjaya seperti Insya Allah. Hari ini. Insya Allah. Oh iya Mas, sekarang sudah punya unit perumahan di berapa tempat ini? Ngomong-ngomong ini. Sekarang ini 2021 ini. Ya kita di saat pandemi ini itu bagaimana kita bekerja, ini bagaimana kita menghasilkan kan. Ini persaingan juga banyak ada di beberapa daerah sih. Berapa Mas? Berapa tempat sekarang? Di Kudus? Di Kudus ada berapa tempat? Di Kudus ada berapa tempat? Ada 1, 2, 6 ya. Di Kudus ada 6 tempat? Ada. Satu tempat rata-rata berapa unit itu? Ada yang jumlahnya 20, ada yang 230 juga 230 ada. unit? Ada. Sekarang jadi miliarder, benar-benar miliarder ini. Terus selain di Kudus di mana? Ada yang di Batang. Batang itu ada, di Tegal. Luar biasa. Di Malang. Ini sudah susah dikejar ini kayak begini ya. Sahabat planner ya, posisinya kayak begini susah dikejar ini. Di Kudus saja sudah berapa ratus unit kan. Terus di Batang dan di Tegal, di Pemalang gitu ya, ada berapa puluhan unit di sana juga. Mas Bisri, selain Mas Bisri sibuk menekuni bisnis, kayaknya juga Mas Bisri punya aktif di salah satu organisasi perhimpunan pengembang. Yang disebut kayaknya HIPNU, Himpunan Pengembang Nusantara. Sebagai bendahara umum. Tidak gemen-gemen Mas ini. Bendahara umum itu orang yang terstigmakan, orang yang kaya, orang yang mapan, orang yang siap membackup kebutuhan organisasi dan sebagainya. Bagaimana bagi waktunya ini Mas? Sebentar, ini kalau ukuran kaya punya uang ini, saya saat ini hanya punya yang di dompet aja, nggak ada yang bilang punya kayak ya. Jadi saya bilang ini ukuran punya dan tidak itu, saya bukan nominal atau berapa itu ya. Jadi kalau saya punya prinsip sendiri, hanya ukuran itu saya ukurannya bisa tuh level saya yang kemarin seperti apa, sekarang jadi apa, itu ukuran sukses saya. Dan bagaimana kalau saya sudah ini sukses bisa membantu
yang di sekeliling. Bisa apa ini? Saya bisa berbuat apa? Ya. Kalau saya ukurannya di situ. Karena salah satu ukuran orang sukses itu juga dengar-dengar Mas Bisri juga masuk komunitas Mercy. Ya, ada. Itu kan komunitas mobil mewah, Mas. Nah, komunitas orang-orang kaya. Komunitas orang-orang sukses, komunitas orang-orang kaya. Nanti Mas Bisri masuk di komunitas Mercy ya. Mas Bisri, komunitas Mercy itu kan tidak semata-mata kita pamer kemewahan ya. Mesti ada kepuasan batin berorganisasi ya. Bisa bersilaturahmi dengan teman-teman. Kalau kita punyanya mobil hijit ya komunitas dengan mobil hijit. Kita punyanya Honda Grand ya. Komunitas Honda Grand kan bangun komunitas, berorganisasi. Mas Bisri aktif di Hipno tidak mengganggu ya bisnisnya atau malah mungkin sebagai mampu mensupport kalau malah bisnisnya. Kita justru saat-saat sekarang kita tuh banyak yang aktif di himpunan, komunitas. Karena apa? Kita akan berbagi skill, berbagi ilmu. Berbagi jadi skill. Di situ jangan dipikirin negatif. Kita ambil yang positif semuanya. Jadi orang satu dengan orang yang lain nanti bisa saling tukar pikiran. Apa yang jadi masalah, malah saya justru seperti itu. Jadi bisa peningkatan pengembangan juga. Gitu dalam usaha kita. Iya. Mas Bisri ada saran-saran apa nih Mas buat adik-adik kita, kader-kader kita untuk jadi cerita Mas Bisri lumayan heroik ya, dari driver, jadi penjaga warnet, terus sempat sukses jatuh lagi, sekarang di kesuksesan. Apa sih semangat pesan-pesan yang ingin Mas Bisri sampaikan pada sobat KJ-Planner ini? Jadi untuk teman-teman semua tidak usah pesimis. Jadi orang harus optimis. Harus optimis. Nah, yang pertama harus optimis nih. Ya. Terus apa lagi Mas? Harus apa yang dicita-citakan dari awal harus selalu diperjuangkan. Harus memperjuangkan yang dicita-citakan. Iya, diperjuangkan. Iya. Tidak usah minder dengan berhadapan dengan ini si A, ini anak orang kaya, ini B, anak pejabat, ini enggak usah. Kita cita-cita. punya mimpi, punya cita-cita di atas bumi yang sama. Jadi kita itu dia bisa kaya, dia bisa sukses, kita hidup di dunia sama, di atas bumi yang sama, kenapa kita tidak? Kita harus memperjuangkan cita-cita itu. Ada yang lain Mas? Yang itu yang utama, tapi harus cinta sama orang tua. Cinta orang tua kita tidak jadi apa-apa. Iya. Cinta orang tua ini yang penting buat sobat KJ-Planner ini. Bahwa yang masih punya orang tua mungkin bisa minta restu ya, yang namanya ridho Allah. Kalau tergantung ridho orang tua. Bagi saya itu orang tua malaikat yang terlihat. Malaikat yang terlihat. Nampak. Malaikat yang diutus oleh Tuhan pada kita. Iya. Ada lagi Mas? Optimis. Memperjuangkan cita-cita, hormati orang tua, menyenangkan orang tua. Bersedekah. Iya. Nah ini sahabat KJ-Planner, bahwa dari tamu KJ-Planner Academy selalu sedekah ini selalu menjadi satu ikon atau satu rutinitas semua pengusaha yang datang di KJ-Planner. Mungkin sahabat-sahabat KJ-Planner bisa meniru ini, bahwa kita harus selalu berbagi, selalu membagi kebahagiaan bersama untuk orang lain yang saling membantu. Gitu. Ada lagi Mas, punya rutinitas apa Mas? Puasa atau apa begitu Mas Bisri ini kalau boleh tahu rahasianya? Kalau saya tuh hanya itu tadi, apa yang kita berikan. Misalkan saya cita-cita besok saya punya rumah satu, saya harus kasih pondokan ini harus beras segini. Ya ini yang penting ini juga ini. Saya punya rumah 10 yang saya keluarkan beras untuk pondok ini yatim piatu harus segini. Oh iya. Sampai sekarang. Ya alhamdulillah. Akhirnya itu sudah menjadi tanggung jawab. Iya. Gitu. Jadi kebiasaan ya. Jadi bahkan menjadi kebutuhan kita. Iya, harus jadi kebutuhan sekarang. Luar biasa. Itu. Sahabat KJ-Planner, hari ini cerita-cerita yang sangat
menginspirasi kita bersama bahwa kita, siapapun kita, dari keluarga apapun kita yang kita punya cita-cita menjadi pengusaha sukses, kita tidak harus pesimis, kita tidak harus minder dengan orang lain yang sudah sukses dari lahir. Kita bisa merintis, kita bisa sabar, kita bisa berjuang. Apapun cita-cita kalian, jadi apapun harus kita perjuangkan, khususnya jadi pengusaha harus dan siap jatuh bangun sebagaimana Mas Bisri tadi ceritakan bersama. Dan terakhir tadi adalah persoalan sedekah, bahwa ternyata Mas Bisri punya rutinitas setiap punya aset baru itu harus menambah kelipatan sedekahnya ke panti asuhan maupun pondok pesantren, gitu ya Mas Bisri. Jadi beliau ini juga bendahara Hipnu Himpunan Pengembang Nusantara, bendahara pusat DPP yang sangat luar biasa. Semoga beliau terus diberikan kesehatan untuk memimpin organisasi dan organisasi bisa bermanfaat untuk kader-kader Nusantara pengembang dan bisa untuk menjadikan selalu inspirasi buat kita bersama. Terima kasih Mas Bisri atas waktunya dari Kudus menyempatkan ke Semarang. Saya sangat terima kasih sekali karena perjalanan hari ini dari Kudus ke Semarang mesti mengalami macet, tidak mudah, apalagi tadi berangkatnya jam 9 sampai sini jam 1 lebih, itu kan seharusnya hanya 2 jam, 1,5 jam jalan macet, dan Mas Bisri sempat alhamdulillah sudah hadir di sini. Dan sekali lagi semoga Mas Bisri tambah sukses. Amin. Sahabat KJ-Planner juga tambah sukses dan bisa meniru apa yang disampaikan Mas Bisri tadi. Terima kasih buat sahabat KJ-Planner. Semoga kita semua bisa mempelajari apa yang diceritakan oleh Mas Bisri. Salam sejuta pengusaha baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.